Ternyata penemu kota Kuala Lumpur itu datangnya dari Indonesia loh. Ada yang tahu nggak nih dari daerah mana? Menurut Penemu Kuala Lumpur itu dari Indonesia. Aduh, kenapa sih? Sedikit-sedikit apa yang ada di negara tetangga, kita selalu mengeklaim, oh itu dari Indonesia, oh rendang dari Indonesia. Padahal dulu itu belum terbentuk dua negara. Tapi kenapa netizen selalu sedikit-sedikit semuanya yang ada di Malaysia dari Indonesia? Oke, kita simak videonya, kita perbetulkan. Ternyata penemu kota Kuala Lumpur itu datangnya dari Indonesia loh. Ada yang tahu nggak nih dari daerah mana? Menurut seorang pakar sejarah asal Malaysia bernama Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kai Kim, yang membuka jalur pertama untuk ke Kuala Lumpur itu adalah seorang saudagar bernama Sutan Puasa. Sutan Puasa sendiri berhijrah ke Malaysia saat itu karena di Sumatera, tempat tinggalnya beliau, ini sedang ada perang Padri. Mengutip seorang sejarawan asal Malaysia bernama Abdul Razak Lubis, dia meyakini Sutan Puasa datang ke wilayah Kuala Lumpur dan membuka usahanya sejak tahun 1857. Sutan Puasa sendiri ini sangat terkenal ya sebagai seorang pengusaha yang sukses di bidang pertanian, pertambangan, dan juga timah. Dan nama lengkapnya beliau sendiri ini adalah agak panjang nih ya. Sultan Naposa bin Raja Ira Koling bin Sultan Naga Marunding bin Namora Sende Tua Lubis. Udah tahu ya kalau dari marganya ini asalnya dari mana? Nah, bener banget kalau kalian jawabnya dari Mandailing. Dan dia ini masih keturunan Raja Mandailing loh. Nah, memang sampai sekarang penemu dari kota Kuala Lumpur ini masih jadi perdebatan ya. Banyak yang meyakini bahwa ini adalah Sutan Puasa, atau ada juga yang meyakini penemunya adalah seorang kapitan Cina bernama Yap Ahloy. Ada juga yang meyakini bahwa penemunya adalah Raja Abdullah yang berdarah Bugis. Nah, kalau menurut kalian siapa nih penemunya? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Kita bahas yang ringan dan lucu. Nah, ini kalau netizen yang tidak paham bisa gagal paham. Takutnya nanti netizen bocil-bocil ikut mengeklaim juga, oh penemuan Kuala Lumpur ternyata dulunya berasal dari orang Indonesia. Alangkah baiknya kalau diperjelaskan secara sejelas-jelasnya biar netizen tidak salah paham. Bilang aja ya kan, oh penemunya berasal dulu dari orang Sumatera, yang dimana dulu memang pada masa saat itu belum terbentuk dua negara. Itu kan lebih senang, jadi orang lebih paham daripada sedikit-sedikit selalu mengeklaim, oh semuanya berasal dari Indonesia. Takutnya netizen gagal paham. Dan lagi-lagi, orang daripada Jakarta itu dibuat kaget dengan makanan yang ada di Malaysia. Nah, bicara tentang makanan, sering menjadi pembahasan antara netizen dua negara. Nah, kali ini, sahabat-sahabatku semua, mungkin kita perlu mencontohi negara tetangga lainnya, yang dimana para warganya itu sangat kreativitas dalam memodifikasi makanan tradisional untuk diperkenalkan ke penjuru dunia. Salah satunya nasi lemak, nanti lauknya bisa dipadukan dengan lobster, kemudian kepiting Alaska, dan tentunya ini menjadi perhatian bagi para pelancong. Seperti apa sih rasanya nasi lemak kalau lauknya seperti itu? Padahal kalau nasi lemak yang biasa-biasa saja atau original tradisionalnya, itu kan lauknya daging ayam. Tapi kali ini kreativitas warga Malaysia menjadi perhatian berbagai para pelancong. Hingga mungkin kita juga perlu mencontohi negara tetangga lainnya dalam mempromosikan makanan tradisionalnya. Langsung kita reaksi videonya bersama-sama. Bangkok, salah satu kota paling ramai di Asia Tenggara dengan lebih dari 35 juta kunjungan internasional setiap tahunnya. Tapi anehnya, meski jadi pusat pemerintahan dan ekonomi Thailand, kota ini tetap bisa terasa tertata dengan baik. Lalu, apa sih yang membuat Bangkok begitu sukses mengelola pariwisatanya? Apa saja yang bisa membuat Bangkok sukses mengelola pariwisatanya? Dari mulai berbagai makanan tradisionalnya. Di tahun 2024, Bangkok tercatat sebagai kota dengan kunjungan internasional terbanyak, bahkan mengalahkan destinasi-destinasi populer seperti Paris dan London. Dengan lebih dari 35 juta wisatawan yang datang setiap tahun, Bangkok memang jadi salah satu destinasi terpopuler di dunia. Lalu, apa yang membuat Bangkok bisa mempertahankan popularitas ini tanpa kehilangan identitas budaya lokalnya? Salah satu alasan utama di balik kesuksesan ini adalah kemampuan Thailand menjaga identitas budayanya, terutama lewat makanan.
Bagi masyarakat Thailand, makanan bukan hanya bagian dari kebudayaan, tapi juga alat diplomasi. Pemerintah Thailand aktif mendorong gastrodiplomasi, strategi memperkenalkan makanan khas Thailand seperti Pad Thai, Som Tam, atau Tom Yum ke dunia internasional sebagai representasi identitas nasional. Program ini sudah didukung sejak awal 2000-an lewat inisiatif Global Thai yang menargetkan pembukaan ribuan restoran Thailand di berbagai negara. Sebagai wajah pertama Thailand di mata dunia, Bangkok memainkan peran penting. Kota ini berhasil memadukan keaslian rasa dengan inovasi presentasi. Makanan lokal nggak cuma bertahan di warung kaki lima, tapi juga dikemas modern di restoran-restoran mewah. Hasilnya, kuliner lokal tetap eksis bahkan makin naik kelas. Hal ini kontras dengan beberapa destinasi wisata di Indonesia, di mana makanan bergaya asing seringkali lebih dominan dan berisiko menggeser identitas kuliner lokal. Selain makanan, Bangkok juga ditopang infrastruktur pariwisata yang mumpuni. Akses transportasi publik yang terintegrasi, akomodasi yang beragam, dan aktivitas wisata yang dikemas menarik membuat pengalaman turis jadi nyaman dan berkesan. Semua ini dibangun dengan tetap menjaga keberlanjutan dan pelestarian budaya lokal sebagai fondasi. Dengan jumlah wisatawan yang sangat besar, Bangkok tetap bisa menjaga ritme kehidupan masyarakat lokalnya. Inilah yang bikin pariwisatanya terasa berimbang, nggak hanya soal jumlah, tapi juga kualitas dan dampak jangka panjang. Belajar dari Thailand, kira-kira apa nih yang bisa kita terapkan di Indonesia? Pak Loncat, tadi saya live dengan Pak Loncat. Ya. Oh, Pak Loncat ni sangat terkenal. Semua tahu nama Pak Loncat. Betul, Mas. Biasa. Beliau juga seorang usahawan. Kita nak tanya dengan Pak Loncat gimana makan nasi lemak dan sambalnya dahulu di sini, Pak Loncat. Kalau saya jujur kaki lima juga makan, bintang 5 juga makan, restoran yang termahal, yang termurah di kaki lima saya makan. Tapi ini benar-benar saya lihat abang live itu yang sering di TikTok. Hati saya risau. Kenapa benar risau? Atau tidak benar? Oh, takut. Kenapa bisa murah begitu? Pasti rasanya curiga dong. Iya. Saya makan tuh mahal sekali ini lobster. Apalagi Alaska ini di Indonesia itu. Sekitar harganya? Jangan saya pernah makan hanya yang kakinya sama satu biji itu 1.400.000 ya sama teman saya. Kakinya aja. Satu kaki. Bukan besar gini loh, masih kecil segini nih. Ini. Itu saya bingung. Jadi akhirnya saya banyak teman bilang itu nak tahu segar dibilang. Kenapa bisa murah begitu? Sebenarnya nak mungkin dia jual murah begitu atau dia punya kapal sendiri tangkap katanya. Saya nak mungkin. Akhirnya saya sebenarnya udah datang beberapa kali sama adik saya, ya kan? Teman saya banyak, ponakan saya mau pengen ikut nggak ada waktu lagi. Tadi saya tanya, tadi kan ada saya telepon abang. Iya benar. Nah, saya mau booking tempat 6 orang. Saya tanya ada yang paling besar kan? Ya ada. Nah, ini tadi saya makan apa itu? Alaska King Crab, lepas tu ada Boston Lobster dan lobster biasa. Ada juga cumi-cumi. Jadi tadi kita 4 macam ya. Jadi yang ini 2 biji ya, yang King Crab tadi Pak Loncat ordernya 2. Dan itu ada set dulang juga ya. Set dulang. Dan abang bawa keluar saya kaget. Ini Kaget. cepat. Tidak tunggu lama. Pak Loncat. Saya pikir saya risau juga, adik saya belum datang. Ini enak tidak enak, tapi lidah saya udah kuat nih. Ini sedikit saya udah mau marah nih. Kenapa belum dapat kan? Akhirnya dia datang, saya nantah. Lihat, saya potong. Masuk mulut. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa kualitasnya manis dan dicabut tuh masih lengket ya? Kalau masih biasa kalau nggak lengket lagi kan? Masuk mulut tuh masih ada. Kalau biasa ini teman, saya sering ngajarin kalau makan yang kepiting, udang kalau tidak matang, kalau tidak segar, udah lama kita gigit langsung dia kayak hancur gitu. Kalau ini gigit masih ngit. Masih itu kenyal, dibilangnya kenyal. Kalau ngomong lagi tuh saya lapar lagi loh. Saya memang lapar lagi loh. Tapi banyak ya di order ya nih ya. Saya betul-betul nak ucap terima kasih kepada Pak Loncat dan seluruh keluarga yang sudi mampir dari Jakarta, Pak Loncat. Okey Pak Loncat, ada ucapan kepada seluruh warga Indonesia dan seluruh Jakarta. Kenapa bisa harus cobain mampir ataupun liburan di sini Johor Bahru? Oke. Jadi sebenarnya saya kalau cuma hanya bilang Indonesia saya tidak boleh dong. Pasal followernya satu dunia. Sedunia. Ini followernya satu dunia. Okey. Sombong sedikit tak apalah ya. Tak apa, sedikit tak apa, jangan lebih. Jangan lebih ya. Abang sombong dikit tak apalah ya. Sedikit. Jadi begini, teman-temanku dan sahabatku atau di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura,
di Batam atau di Amerika, di Arab juga masih ada. Indonesia kan banyak melantau di mana-mana aja. Di mana-mana aja. Di mana-mana. Kalau begini, seluruh dunia rasa Indonesia tidak salah lagi. Makan lobster, abang lobster yang paling ganteng. Dia buncitnya besar, saya buncitnya sedikit aja ya gini. Ya ada juga ya sedikit. Rambut sudah sama ya. Jadi makanan bintang 5 harganya kaki 5 ya. Anda boleh cek dulu. Anda boleh cek dulu harganya berapa dan berapa. Saya sebelum makan di sini kemarin saya ke Malaysia. Saya di Ginting saya udah cek semuanya. Ada satu restoran yang belum buka suruh saya ke sana makan. Dia bilang saya kaget harganya. Saya datang sini saya juga kaget. Saya coba kaget saya tanya lagi. Kaget karena mahal ataupun kaget karena murah? Iya, saya takut di iklannya murah, datang sini takut mahal. Tapi ternyata no, sama. Benar-benar sama. Benar-benar mukanya sama. Begini, tetap begini. Ya kan? Nih, teman-teman tuh, kita habis nih mau kasih lihat boleh lah ya. Boleh. Nih kita habis makan semuanya total 600 6 juta. 6 juta. Iya, hampir 7 juta lah. 8 juta. Tapi king crab 2 yang size mega. Sebenarnya kalau di sana makan 1 kilo juga 2 kilo juga susah ya bakal harga segini ya. Di sini 6,8 juta bukan aja king crab 2, tapi ada ini satu set porsi apa ini? Nasi lemak. Nasi lemak yang 4 orang makan, ada lobster ada berapa tadi ya? Yang besar itu lobster. Pasal ini saya mau tunjuk sudah habis 3 kulit aja ya. Iya teman-teman, jadi saya bingung kenapa di sini berasnya kok bisa cantik begitu ya? Beras panjang-panjang. Kayaknya langsing-langsing kayak langsing gitu. seperti saya. Mungkin banyak makan nasi ini bisa langsing gitu ya. Langsing ya. Dan sambelnya itu yang sangat luar biasa. Sambelnya ini adik saya paling takut belacan. Tapi dia tak ada belacan. Nah ini enak. Ya. Pokok semuanya enak. Baik. Jadi ngomongan dia tuh beda tidak jauh sama saya. Iya. Kalau saya bilang enak ya enak. Gitu. Pasti enak ya. Jangan lupa ya datang di sini. Abang Lobster di Johor Bahru. Oke, sebentar ada ucapan daripada Kak Maria juga. Ini pengusaha toko baju. Iya, yang cukup populer ya ini ya. Selebgram ya? Selebgram atau sinetron? Bukan juga. Saya kayak artis ya. Kayak artis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih makanan semua enak ya. Enak semua. Bilang teman-temannya. Iya, ayo teman-teman. Kalau ke Johor Bahru jangan lupa ya mampir di Abang Lobster JB ya. Baik. Enak mantap harganya murah sekali. Murah sekali. Baik. Oh iya kita belum tahu dong. Bukannya jam berapa nih? Kalau lihat temen bingung dong. Oke, saya buka di sini setiap hari. Iya, jam berapa? 12.30 tengah hari udah buka. Jadi 12.30 begini. Setengah 1 udah buka sampai malam 11.30. 11.30. Jadi jam 12.30. Iya. Tadi saya pusing-pusing. Iya. Teman-teman pusing bukan pusing kepala jadi puter-puter keliling-keliling. Tapi tadi yang saya hairannya ya. Saya di sini ramai sekali pengunjung daripada Indonesia. Ada dari Batam, ada dari mana Medan, daripada Kalimantan, Singapura. Yang hairannya semua kenal Pak Loncat. Luar biasa. Luar biasa. Okey, tolong cek dulu sudah follow ke belum akaun saya. Kalau belum follow mohon follow Abang Lobster, Pak Loncat. Atau apa nama itu? Bakmi Loncat. Bakmi Loncat, Mas. Bakmi Loncat dan ini? Saya Amoy Maria. Amoy Maria. Ramai-ramai datang ke nasi lemak Lobster JB. Lagi satu saya mau tanya, salah atau enggak? Seumur hidup sekali makan Alaska King Crab, salah enggak? Tidak salah. Tidak salah. Kalau punya lebih 10 kali pun apa? 10 kali pun enggak apa-apa ya. Hidup cari duit setengah mati. Iya. Duit banyak-banyak, kalau tidak menikmati itu paling sayangin. Betul. Perlu dinikmati juga ya. Yang penting kita cari duit, kita menikmati. Betul sekali. Suara anak nanti dia bisa cari duit, dia bisa menikmati juga. Benar. Ingat, harta tidak bisa bawa pergi. Iya. Kalau Anda tidak makan, kalau kita laki-laki masih ganteng-ganteng ini, kalau kita out, istri kita kawin lagi, nanti dia bawa suami yang baru makan kita sakit hati. Benar. Sakit hati lah. Sakit hati. Sakit hati. Ya. Istri pun sama juga. Kalau saya bangun dari kubur. Bangun daripada kubur, cari istri balik. Mana bisa? Oh, tak boleh ya? Kalau kamu cari dia kan pakai nyimak. Kalau itu lu mau ketok pintu langsung istrinya. Oh iya, itu macam. Baik. Okey, terima kasih daripada Jakarta, Pak Loncat yang sudi mampir ya. So orang seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei jangan lupa hadir ke sini bersama dengan saya Abang Lobster. Jumpa lagi Abang Lobster. Pak Loncat. Dadah, I love you loh. Kita mencinta seluruh dunia. Nah, itulah perbualan antara
dua pengusaha, mas-masnya daripada Malaysia dan juga Pak Loncat atau biasa yang sering disebut bakmi loncat. Karena Pak Loncat ini punya usahawan juga sahabatku semua. Beliau daripada Jakarta. Jadi orang Indonesia dan orang Malaysia itu sebenarnya begitu sangat dekat ya, sangat friendly, sangat bersahabat, sangat ramah tamah apabila berjumpa di depan-depan. Dan Malaysia, warganya itu begitu sangat kreatif ya dalam memadukan industri makanan tradisional. Salah satunya adalah nasi lemak. Yang dimana nasi lemak ini merupakan salah satu makanan tradisional Malaysia. Tapi di tangan warga Malaysia, nasi lemak dimodifikasi dengan lauk seafood, lobster, kepiting, kemudian kepiting Alaska, kepiting yang besar, dan harganya pun juga begitu sangat murah. Itu membuat orang Jakarta atau Pak Loncat, salah satu usahawan makanan juga, yang dimana beliau ini kan sering makan di mana-mana tempat, dimakan restoran termahal, makan di tepi jalan, tetapi ternyata ketika makan nasi lemak lobster GB, yang dimana kalau di Indonesia itu harganya mahal, dan di Malaysia nasi lemak lobsternya itu kata Pak Loncat begitu sangat murah, kemudian harganya juga begitu sangat murah. Itu membuat terkejut Pak Loncat daripada Jakarta, hampir tidak percaya. Biasanya kadang-kadang kan ada toh orang yang promosi makanan di media sosial kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan, tapi justru orang daripada Jakarta, Pak Loncat ini kaget dan terkejut makan nasi lemak. Ini sangat luar biasa ya, yang dimana perlu dicontohi. Inspirasi daripada sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia mengutamakan atau mempopulerkan makanan tradisional ke penjuru dunia. Kalau di Indonesia, di tempat-tempat wisata yang terkenal, makanan tradisional itu kadang-kadang sulit berkembang atau sulit istilahnya mendapat perhatian dari para pelancong. Bahkan di sekitaran tempat para pelancong kadang-kadang lebih membuat rumah makan besar dengan menu makanan daripada luar negara. Harusnya jangan seperti itu sahabatku semua. Jadi kita harus bangga dengan makanan tradisional yang kita miliki di setiap daerah yang ada di Indonesia. Kemudian kita harus juga berpikir kreativitas supaya mendapat perhatian pelancong dari berbagai penjuru dunia. Nah, kita langsung beralih ke video selanjutnya. Bicara soal tentang rendang. Rendang ini selalu menjadi perdebatan dua netizen Indonesia dan Malaysia. Padahal di Malaysia juga ada rendang. Rendang juga merupakan salah satu makanan tradisional Malaysia. Orang Minang juga ada di Malaysia. Mereka datang sebelum terbentuk Indonesia dan Malaysia. Jadi apa salahnya kalau orang Minang juga membuat rendang di Malaysia, melestarikan budaya makanan tradisionalnya? Ya nggak salah, tapi yang sering salah paham netizen, makanya sering-sering jalan-jalan ke negara tetangga biar tahu sejarahnya seperti apa. Dan rendang di Malaysia itu beraneka ragam. Seperti inilah rendang yang mungkin sulit ditemukan di Indonesia, karena rendang Malaysia juga memiliki cita rasa yang berbeda dengan di Indonesia meskipun sama-sama rendang. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Wow, banyak je Maman. Maman dah rendang sampai. Maman. Maman dah sampai. Rendang ayam Maman akan keluar. Rendang ayam Maman. Ya, Maman dah sampai. Yalah tadi orang Ini daun Maman, daun apa sahabatku semua? Tengok dah bunga-bunga tu. punya semua kena ambil kat sini. Tapi tak boleh buat banyak mak, sebab Maman limited. Ni tadi kita boleh 100 kilo. Jadi boleh dapat berapa unit je. Kalau korang nak, boleh kat Mek Kuning cepet. Lopek tu dalam masa 10 minit sold out mak. Ni Lopek habis Adik kalau buka order ni, rendang Maman ni 10 minit, 15 minit habis. Ada tak rendang ayam Maman? Boleh. Boleh tu okey. Beg kuning tu. Beg kuning mana datangnya beg kuning? Ada beg kuning tu. Tunjuk macam ni, tunjuk. Beg kuning ni boleh. Ya, ni aku tak kuning. Boleh cepet. Boleh cepet. Kalau habis
Kalau habis dah tak ada. Jangan bergaung. Ada lah. Kalau habis jangan Ada bergaung. siapa bergaung. Duitnya duit dia. Ikut dia lah. Yalah. Jom. Mak. Terang. Jadi abangnya ini pengusaha Ni maknya Maman dan rendang ya? Tak tidak. Maman mak dah. Kau dua baru ke? Tak pernah nampak. Ikut sama. Tak ilah ilah jauh Cari kerja kat sini. Kat Amerika takkan tak ada kerja. Tak ada, mereka tak ada kerja. Datang sini. Kreatif ya? Mau mak pergi tengok maknya Maman. Dari usahawan Tak kosong mak dah. makanan, Tengok nak masuk. tapi promosinya luar biasa. Ayam. Habis ada dia buat ada budak tu. Cepet mak, cepet. Anu baju dia pakai ya. Pakai macam tu jelah. Ya, orang kata telakung dengan budak dah. One eternity later. Kau dah lama kerja dengan dia dah. Lama dah. 20 tahun ada kerja. Tak ada nampak-nampak Dia pun balik dari Amerika. Tak ada yang dokek-dokek lah kan. Oh. Jauh lah. International mak, international. Nak pergi Amerika kau? Nak, yalah boy. Apa nak buat Amerika tu? Padahal abangnya ini mau masak rendang ya, tapi dipadukan dengan Toke datang. hubungan antara anak dan ibu yang begitu sangat luar biasa. Dan inilah proses pembuatan rendang. Yes. Ni ayam pencen. Oh, pakai ayam pencen. Mak lah dah pencen. Atau ayam tua. Ayam pencen. Ya dah tua pencen lah. Sekarang tabur Maman. Tabur dah ke? Tabur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Butir pula. Daun maman itu daun apa sahabatku semua? Ini Maman yang Coba untuk sahabat-sahabatku yang tahu, ini mak yang ini diorang boleh makan nanti buffet Ramadan. tulis di kolom komentar. Buffet Ramadan insya-Allah akan ada rendang ayam Maman. Rendang ayam maman. Pakai daun maman ya? Nak, dia kena copek-copek boleh kat baik kuning. Okey mak cakap kacau. Kacau. Ini kalau di Indonesia nggak ada rendang daun maman. Kacau copek. Ya, dia. Yang ini kita kena kacau manual. Sebab salah cara masak, mamannya akan pahit. Mak Jani punya maman tak pahit. Oh. Dah mak kan? Kalau salah masak bisa pahit ya. Rendang mak. Orang pek 5 jam rendang. Seharian. Kita nak pipi maman je 1 hari. 1 hari punya maman pipi baru dapat banyak ni. So that's why kita punya stok tak banyak. Ayam. Kalau korang nak, ayam ni berapa ekor? berapa ekor ayam ni Kak Long? Berapa ekor? 80 ekor. 80 ekor. Wih, banyak Sikit je ke mana? Korang yang nak rendang ayam maman ni, kalau ada buffet Ramadan nanti datang, insya-Allah akan ada rendang ayam maman. Dan rendang ayam maman ni memang limited. Yang semalam tu kita pipi maman 1 hari pipi maman je. Hari ni baru kita masak. Sebab daun maman ni susah nak dapat. Konek mak buat mak. Kau mak. Berapa puluh buat Tahu kau tahu. Oh mak duduk elok, duduk monung yo. Tentulah dan yang ketua. Oh mak. Your bos tak tahu kan? Tahu terima duit ke dia ya bulan. Nah, korang. La ilaha illallah. Duit yo. Ada tidak? Hidup mereka tak ada duit susah. Yo. Kita nak beli apa? Ni mak. Nak beli kuih apa tak? Ni. Apa nama ni? Ni rendang ayam maman. Illallah. Bersuara lagi tengok aso. Tiba apa kau banyak bona macam mana nak makan ni? Ni tak tengok. Ni. Ni. Dah siap boleh makan. Kat sini. Okey tak mak? Kita tanya nak tak? Nak tak? Kalau nak. Ada pula tak nak. Boleh je lah. Kalau nak. Kalau nak. Boleh capek. Kalau habis. Kalau habis. Cik tak dapat nolong. Buatlah sendiri. Buatlah sendiri. Lalu lah jangan dah. Boleh maman. So, sedap tak? Sedap. You dah leka makan dah. Mak, nak jual ni mak. Dah habis dah makan kerang kat. Boleh sekarang? Boleh sekarang. Ataupun buffet Ramadan ni. Buffet Ramadan ni. Booking. Booking. Sedap ni. Sedap ni. Boleh sedap kan? Sedap. Okey, sikit-sikit. Sikit. Nah, sambung makan. Okey, bye-bye. Adik balik dulu. Rendang menggunakan daun maman. Daun maman ini daun apa sahabatku semua? Dan kira-kira rasa rendang tersebut itu rasanya seperti apa? Ini baru kali pertama saya melihat rendang kemudian dimasak bercampuran dengan daun maman. Dan ini pastinya rasanya unik ya. Kalau di Indonesia rendang daun maman itu nggak ada. Tapi kalau di Malaysia memang
perpaduan makanannya itu memang begitu sangat unik ya, meskipun kadang-kadang namanya itu mirip seperti di Indonesia tapi rasanya belum tentu sama, jadi mempunyai ciri khas tersendiri. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan bab soal makanan, kita tak perlu kecoh-kecoh ya kan, tak perlu ribut-ribut. Kalau ada makanan ya kan, rendang, ketupat, lemang dihidangkan saat lebaran di meja, ya silakan. Mari kita makan bersama-sama. Jangan lupa baca bismillah. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mesin. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.